Puncak-puncaknya semua keluarga besarku, bapakku, ibuku, saudara-saudaraku semuanya membenci aku, bahkan aku diusir dari rumah. Aku diusir sama bapakku dari rumah karena oleh keluargaku aku dianggap sebagai aib. Pemirsa, kali ini saya telah membaca pengakuan dari seseorang yang menyebut dirinya Joko. Dia bingung, akankah ia harus berganti kelamin karena profesi dan pekerjaannya yang memaksa dia? Ataukah dia harus tetap menjadi laki-laki demi menjaga nama baik keluarganya? Halo, namaku Jenny, anak nomor 3 dari 3 bersaudara. Kakak-kakakku semuanya perempuan semua sih, dan mungkin aku memiliki suatu kebiasaan berkumpul dengan kakak-kakakku yang perempuan. Aku sebenarnya seorang laki-laki, tapi entah kenapa ya, aku semakin hari semakin merasakan betapa aku tuh mempunyai perasaan wanita. Terus pernah suatu saat pada waktu dengan teman-teman bermain, banyak teman-temanku yang ngecekin aku, banji gitu. Namun aku menikmati dengan keadaan diriku sendiri gitu. Tapi aku enjoy aja sih dengan keberadaanku, dengan perasaanku, aku enjoy aja gitu. Namun dengan gelagatku, dengan tingkah lakuku, orang tuaku memang dia kecewa dengan keadaanku. Seringkali aku bentrok dengan orang tuaku, terutama bapakku, bahkan ibuku. Bapak, apa-apaan? Ini baju kamu itu laki-laki, masa pakai baju perempuan? Lepas dong, Pak, Bapak, Pak, Bapak, Pak. Joko, lepas! Baju siapa ini? Baju kayak kamu kan ini? Memalukan? Laki-laki pakai baju perempuan, lepas! Bikin malu keluarga aja. Apa tuh, Pak? Anakmu itu, Jok. laki-laki perempuan. Enggak apa-apa Bu, tadi cuma nyoba bajunya kakak aja. Ya ampun, Tona, ya ampun, Joko. Kebiasaan Joko mulai terungkap. Bagaimanakah reaksi keluarga Joko melihat itu semua? Setelah keluarga mengetahui perilaku Joko, apa yang akan mereka lakukan? Sebenarnya bapakku menginginkan aku benar-benar menjadi seorang laki-laki. Namun apa daya, perasaan dan jiwaku, aku merasakan bahwa diriku ini seorang wanita. Puncak-puncaknya
semua keluarga besarku, bapakku, ibuku, saudara-saudaraku semuanya membenci aku, bahkan aku diusir dari rumah. Aku diusir sama bapakku dari rumah karena oleh keluargaku aku dianggap sebagai aib. Benar-benar sudah memalukan keluarga. Malukan bagaimana? Ini tetangga kita semuanya tahu Joko itu banci. Saya tidak pernah membesarkan anak banci seperti dia. Pokoknya mulai detik ini Joko mau saya usir dari rumah ini. Pak. Dah, lepas. Aku sangat memalukan keluargaku. Mereka sangat kecewa dengan aku. Bahkan mereka tidak mau melihat aku lagi dengan posisiku seperti ini, dengan kondisiku seperti ini. Dan akhirnya mereka marah-marah dan terus dengan lantangnya dia mengusir aku tanpa ada kata-kata lain lagi. Bangun dan pergi dari sini. Ada apa, Pak? Pokoknya mulai pagi ini kamu pergi dari rumah ini. Ini terpaksa aku harus pergi dari rumah juga karena mereka mengusir aku. Walaupun aku tidak tahu di mana aku harus pergi dan tidak tahu tujuanku kemana. Namun dengan sedikit apa yang aku punya, akhirnya aku mencoba untuk mengadu nasib di Jakarta. Jok, Bapak. Biar anakmu pergi. Jok, jangan. Sudah. Pak, ini anakmu, Pak. Ini Joko jangan pergi. Maafkan saya. Ini anak. Sudah, Ibu. Jangan. Biar Joko pergi. Pak, Joko jangan pergi. Pak. Tidak usah. Sudah, kalian pergi. Pak, ampun nih. Biarkan pergi. Jangan. Pak, Sudah, Pak. Ibu, sudah. Kalau Ibu mau ikut pergi, silakan. Joko. Biarkan dia pergi. Joko. Walau aku meninggalkan rumah, aku tahu aku sudah mengecewakan keluargaku. Aku telah membuat ibuku sangat menderita. Tibanya di Jakarta, pada waktu aku lagi istirahat, ada seorang laki-laki mengambil aku. Saat itu, yang aku inget, dia ngajakin aku untuk minum, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Tapi entah kenapa, setelah aku minum, terus aku nggak sadar. Tahu-tahu, apa yang aku bawa semuanya nggak ada, gaib semuanya. Kehidupan di luar sangatlah keras. Akankah Joko mampu menghadapi cobaan-cobaan yang ia hadapi? Ataukah mungkin sebaliknya? Aku pun bingung, aku harus bagaimana dengan keadaan seperti ini. Terus akhirnya terpaksa aku gelandang. Dan untuk mencukupi kebutuhanku sehari-hari, aku sempat ngamen di perempatan-perempatan. Di saat-saat aku ngamen, aku bertemu dengan komunitas waria. Setelah aku berkenal dengan komunitasku waria, mau tidak mau, aku pun ikut terjun dengan mereka. Di mana setiap malam aku jejakkan diriku kepada para pria hidung belang yang selalu lewat di pinggir jalan.
Tanpa aku sadari, aku terhanyut dengan pekerjaanku. Bahkan bisa dikatakan aku menikmatinya. Dan itu pun aku melakukannya selama 5 tahun selama aku di Jakarta. 5 tahun sudah aku hidup di Jakarta. Dan akhirnya suatu saat aku bertemu dengan teman lamaku. Joko? Oleh teman lamaku, aku ditawarin untuk bekerja di sebuah salon di Jakarta. Tawaran itu pun aku iyakan. Aku pun diantarkan oleh temanku di salon itu. Dan aku pun diterima. Walaupun aku diterima hanya sebagai seorang cleaning service. Aku dari bekerja sebagai seorang cleaning service, aku pun mencoba untuk belajar atau melihat dari motong ataupun make up. Dan oleh pemilik salonnya pun, akhirnya aku diberikan kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi, untuk belajar make up, untuk belajar gunting. Terus berjalan tahun demi tahun, akhirnya aku pun menguasai untuk make up dan guntingnya itu. Dalam benak aku, kenapa tidak ya kalau aku misalnya untuk buka usaha sendiri. Terus akhirnya dengan modal di mana aku selama bekerja di salon, akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba untuk membuka salon sendiri di Jakarta. Ternyata pada waktu aku membuka salon sendiri, banyak sekali pelanggan-pelanggan yang suka, sehingga ramai juga sih salonku di Jakarta. Joko mulai beradaptasi dengan kehidupan kota. Namun, ada berita yang mengejutkan Joko. Ada apa sebenarnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hari kemudian aku mendapatkan informasi dari temanku. Kamu lebih baik pulang. Hah? Maksudmu ada apa? Bapak kamu itu sakit keras. Sekarang ada di rumah sakit. Apakah tindakan Joko setelah mendengar kabar bahwa ayahnya sakit keras? Ya Mbak, aku tahu Mbak. Tapi kan aku punya hak juga kan Mbak. Kamu anak yang nggak tahu diri, Joko. Ya, aku juga sayang Bapak dan Ibu Mbak. Tapi Juga apa? seperti kalian. Tapi apa kamu pernah ngerti Bapak? Ya, Kamu tahu nggak Mbak. pernah peduli sama Bapak. Kamu mau kemana, Joko? Aku mau melihat Bapak. Kamu pergi. Apakah tindakan Joko setelah mendengar kabar bahwa ayahnya sakit keras? Aku pun memberanikan diri untuk pulang ke kampung. Aku langsung menuju ke rumah sakit. Dan aku mencoba untuk memberanikan diri untuk tetap bertemu dengan saudara-saudaraku. Namun sampainya di rumah sakit, pada waktu aku mau masuk ke bangsal di mana tempat bapakku berada, mereka melarang aku. Ngapain kamu ke sini? Kamu hanya ingin menambah sakit Bapak. Iya Mbak, aku tahu. Tapi kan aku punya hak juga kan Mbak. Kamu anak yang nggak tahu diri, Joko. Iya, aku juga sayang Bapak dan Ibu Mbak. Tapi Juga apa seperti kalian. Tapi apa kamu pernah ngerti Bapak? Iya, aku Kamu tahu nggak Mbak. pernah peduli sama Bapak. Iya, aku tahu Mbak. Kamu mau kemana, Joko? Aku mau melihat Bapak. Kamu pergi. Kamu jangan lihat Bapak. Tidak, Mbak. Kamu hanya akan menambah Tolong sakit beri aku Bapak, kesempatan Joko. sebentar aja Mbak. Pergi, Joko. Tidak Mbak, aku sebentar aja mau melihat Bapak. Joko. Bapak. Begitu aku masuk, aku sempat menangis. Melihat kondisi bapakku yang seperti itu, yang lemah. Dengan kondisi yang aku tidak bisa membayangkan aku seberat apa. Aku bilang, aku mohon maaf.
atas semua apa yang aku lakukan. Bapak, ini Joko, Pak. Maafkan Joko, Pak. Pak. Iya, Pak. Namun aku bilang sama bapakku bahwa aku telah memaafkan bapak jauh-jauh hari. Selama ini aku selalu memaafkan bapak. Dan saat itu pun bapak memeluk aku. Bapak. Aku pun memeluk bapakku. Ada sesuatu hal yang aku rasakan aneh. Aku merasakan tubuh bapakku semakin dingin dan dingin. Dan akhirnya aku melihat bapakku. Aku melihat bapakku menghembuskan nafas terakhir. Aku merasa kehilangan saat itu. Dalam benakku, aku menyesali. Ini nggak adil. Kenapa aku harus mengalami semua ini? Tapi aku ingin menyenangkan keluargaku. Aku menyenangkan ibuku. Aku ingin menyenangkan saudara-saudaraku. Tapi kenyataannya, saudara-saudaraku tidak mau menerima aku. Saudara-saudaraku tidak mau menerima aku karena keadaanku. Ya karena wujudku seperti ini. Ada satu hal dalam pemikiranku. Apakah aku harus mengganti kelaminku atau aku tetap sebagai seorang laki-laki hanya karena untuk demi menjaga nama baik keluargaku. Saat ini aku nggak tahu keputusan apa yang harus aku ambil. Semoga pemirsa bisa menolong aku. Bagi Anda yang ingin memberikan pertolongan, berikan komentar dan saran Anda di pengakuanterlarang.com. Bagi Anda yang ingin mengungkapkan pengalaman dan rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuanterlarang.com. Ingat, sebuah pengakuan merupakan awal dari kebebasan.